Hey, hey, hey! Siap-siap buat masuk ke dunia yang penuh kejutan, pengkhianatan, dan ya banyak banget plot twist. Kali ini kita bakal ngulik perjalanan si Dewa Tipu Daya, Sang Loki, yang mendadak harus menghadapi realitas yang lebih gila dari rencana liciknya sendiri. Bayangin aja, baru aja kabur pakai Tesseract, tiba-tiba ditangkap TPA, organisasi yang katanya ngatur seluruh alur waktu di semesta ini. Gila kan? Pertanyaannya, bisa nggak Loki keluar dari kekacauan ini? Atau justru dia bakal kena mental gara-gara semua yang dia lihat? Tenang, kita bakal kupas tuntas kisahnya di episode pertama. Glorious Purpose. Let's go! Setelah kekacauan di Avengers Endgame, Loki menemukan dirinya dalam situasi tak terduga. Saat Avengers gagal menjaga Tesseract, benda itu jatuh ke tangannya. Dengan senyum licik, Loki segera memanfaatkannya, membuka portal dan menghilang. Namun, bukannya kembali ke kejayaan, ia justru mendarat di Gurun Gobi, Mongolia. Loki, masih dengan kesombongannya, mencoba mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya. Tapi sebelum ia sempat beraksi lebih jauh, portal lain terbuka. Pasukan TVA, Time Variance Authority muncul dipimpin oleh Hunter B-15. Dengan mudah, mereka melumpuhkan Loki menggunakan teknologi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah pukulan ringan, dan waktu di sekitar Loki melambat drastis. Baginya, ini seperti siksaan lambat, sementara bagi yang lain ia terjatuh dalam hitungan detik. Tak berdaya, Loki dibawa pergi. Loki kini berada dalam tahanan TPA, dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ruangannya steril, serba oranye, dan penuh dengan prosedur birokrasi yang absurd. Salah satu petugas TPA yang tampak santai memaksanya menandatangani dokumen berisi setiap kata yang pernah ia ucapkan. Sebuah mesin lain memeriksanya, memastikan bahwa ia bukan robot, hal yang bahkan membuat Loki ragu sejenak. Namun, yang paling aneh adalah sebuah video holografik yang muncul di hadapannya. Miss Minutes, maskot TPA berbentuk jam kuning, menjelaskan bahwa TPA adalah penjaga aliran waktu suci. Ia berbicara tentang para timekeepers, makhluk yang menjaga keseimbangan garis waktu. Jika seseorang menyimpang dari jalur yang seharusnya, maka mereka dianggap sebagai varian, ancaman bagi tatanan semesta. Dan Loki, ia kini menjadi salah satu dari mereka. Dibawa ke ruang persidangan, Loki berhadapan dengan Hakim Rapona Renslayer. Dengan arogan, ia mencoba membela diri. Menurutnya, yang seharusnya disalahkan adalah Avengers. Merekalah yang bermain dengan waktu. Namun, Renslayer dengan tenang menjawab bahwa tindakan Avengers sudah ditakdirkan sedangkan Loki tidak. Dengan marah, Loki mencoba menggunakan kekuatannya, tapi nihil. Di dalam TVA, sihirnya tak bekerja. Ia benar-benar tak punya kuasa. Hakim memutuskan untuk menghapusnya dari eksistensi. Tapi sebelum palu diketuk, seorang pria muncul dari bayangan. Mobius M. Mobius, seorang agen TVA yang lebih santai namun penuh intrik. Biarkan aku bicara dengannya dulu, kata Mobius. Di sebuah ruangan interogasi, Mobius duduk santai di depan Loki. Ia tak seperti petugas TVA lainnya. Ia tak langsung menghakimi, melainkan ingin memahami. Dengan penuh ketertarikan, ia menunjukkan rekaman perjalanan hidup Loki, masa lalunya, kekejamannya, dan bahkan kejayaannya. Tapi ada sesuatu yang membuat Loki terdiam. Mobius memperlihatkan potongan masa depan yang seharusnya terjadi. Ia melihat kematian ibunya, Frigga. Luka lama itu kembali terbuka. Loki mencoba menyangkal, tetapi Mobius hanya menatapnya penuh arti. Kau penyebab kematiannya, kata Mobius, tenang namun menusuk. Emosi Loki bergejolak. Ia masih mencoba melawan, masih berusaha menegaskan dirinya sebagai penguasa takdirnya sendiri. Tapi Mobius tak berhenti. Ia terus menunjukkan masa depan Loki, termasuk kekalahannya berkali-kali di tangan Thor. Hingga akhirnya, ia melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Loki melihat Thanos.
dan bagaimana dirinya mati di tangan Titan itu. Ia melihat dirinya sendiri berusaha melawan, hanya untuk dihancurkan begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa kehormatan. Untuk pertama kalinya, Loki benar-benar kehilangan kata-kata. Loki terdiam, matanya terpaku pada layar yang menampilkan masa depannya, kematian di tangan Thanos. Semua ambisinya, semua kesombongannya, berakhir dalam sekejap. Tak ada kejayaan, tak ada kemenangan. Sementara Mobius menunggu reaksi, Loki melihat lebih jauh. Di layar, ia melihat dirinya dan Thor semakin dekat sebagai saudara. Ia melihat bagaimana dirinya akhirnya diterima oleh orang-orang yang selama ini ia anggap musuh. Dan yang terakhir, ia melihat kematiannya sendiri. Tiba-tiba, TVA diguncang alarm darurat. Loki tak ingin tinggal diam. Saat Mobius terganggu sejenak, ia melihat kesempatan dan melarikan diri. Loki berlari di sepanjang koridor TVA, mencari jalan keluar. Namun, tempat ini terlalu aneh, terlalu asing baginya. Ia menemukan ruangan berisi seorang pegawai TVA, Casey, seorang pria sederhana yang bahkan tak tahu apa itu ikan. Loki mengancamnya, meminta Tesseract. Casey dengan santai membukakan laci, dan di dalamnya Loki melihat Tesseract bersama banyak sekali batu keabadian lainnya. Namun yang mengejutkan, batu-batu itu tak berfungsi di TVA. Casey bahkan menyebutnya sebagai pemberat kertas. Loki untuk pertama kalinya dalam hidupnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Kekuatan yang selama ini ia anggap absolut tidak ada artinya di sini. Loki kembali ke ruangan interogasi. Ia sudah tidak lagi melawan. Ia duduk sendirian, memutar rekaman masa depannya sekali lagi. Kali ini, ia benar-benar melihatnya hingga titik akhirnya. Sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya, tapi bukan senyum arogansi. Ini adalah senyum kepahitan. Ia tertawa kecil, hampir seperti menyerah. Ketika Mobius kembali, Loki mengakui sesuatu yang selama ini tak pernah ia akui. Aku tidak menikmati menyakiti orang lain. Itu hanya ilusi, cara untuk mengendalikan ketakutan. Untuk pertama kalinya, Loki jujur. Mobius tersenyum. Ia sudah menebaknya sejak awal. Di balik semua kesombongan dan kejahatan, Loki hanyalah seseorang yang tersesat. Namun, perbincangan mereka terhenti. Hunter B-15 masuk dengan wajah serius. Sesuatu telah terjadi. Mobius menjelaskan kepada Loki alasan sebenarnya mengapa ia dipertahankan. Ada sesuatu yang lebih berbahaya dari dirinya. Varian lain yang sedang diburu TVA. Varian itu adalah Loki. Di tempat lain, abad ke-19, Oklahoma. Sebuah tim Hunter TVA menyelidiki anomali waktu di sebuah ladang yang diselimuti kabut. Mereka menemukan seorang sosok bertudung yang misterius. Sebelum mereka sempat bereaksi, api biru menyala, membakar mereka hidup-hidup. Varian Loki, bukan hanya ancaman biasa. Wih, gila sih. Dari awal songong, akhirnya Loki kena realita keras. Gimana rasanya lihat nasib sendiri dan sadar kalau selama ini cuman pion kecil di permainan yang lebih besar? Nyesek kan? Tapi yang lebih bikin penasaran, siapa sebenarnya varian Loki yang diburu TVA? Dan yang paling penting, bakal jadi apa Loki setelah semua ini? Pahlawan, penjahat, atau justru sesuatu yang lebih dari itu? Jangan kemana-mana, karena petualangan baru Loki baru aja dimulai. Siapin popcorn buat episode selanjutnya, karena ini bakal makin seru. See you di next recap, guys.